warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita setelah sholat idul bersama dan makan siang, kita akan melanjutkan agenda pengajian keluarga kita hari ini. Alhamdulillah, berikutnya adalah akan kita mendengarkan tasbih dari Al-Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf. Dia akan mengajarkan beberapa ayat Quran, insyaallah. Mohon kepada semua yang hadir yang ada di sini untuk tenang karena pembacaan ngaji jadwal insyaallah akan segera disampaikan oleh Ustaz. Untuk kemudian langsung kita akan mulai langsung dengan tausiah tentang bagaimana interaksi kita dengan Quran, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah atas dasar cinta kepada Allah, atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah juga Allah sudah berikan kepada kita rezekinya sehingga kita bisa menikmati bersama makan siang. Walaupun biasanya kalau sudah makan itu apa yang terjadi kalau sudah makan, jadi yang merasa ntar matanya tidak siap untuk melek, jangan lupa baca bismillah ya. Iya, kalau dulu baca bismillah ya, saya baca subhanakallahumma. Sebelumnya marilah kita dengan bersama beberapa ayat. Kita baca surat Al-Qiyamah, surat 25. Semoga kita surat ini semakin meningkat keimanan kita terhadap hari akhirat, semakin bisa terbatasi kecintaan kita terhadap kehidupan dunia, insyaallah. Sebagai pengantar, insyaallah kita akan membahas tentang menjadi ahlul Quran, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة
ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم الحمد لله. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tema kita adalah menjadi ahli Quran. Atau mungkin yang sudah punya buku saya kasih judul Ya Allah jadikan kami sebagai ahli Quran. Dari mana istilah ahlul Quran ini diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Hakim hadis sahih. Bunyinya adalah inna lillahi ahlina min khalqih. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga dari umat manusia. Jangan kaget kok Allah punya keluarga. Kata keluarga di sini lebih kepada satu penghormatan, karena dinilai oleh Allah orang yang akrab dengan Al-Quran itu berarti akrab dengan Allah, maka Allah sebut dia keluarga saya. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kumpulan umat manusia. Para sahabat bertanya, "Wa man ahlullah?" Siapakah keluarga Allah itu? Maka Rasulullah menjawab, "Ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh." Orang-orang yang akrab dengan Al-Quran, yang banyak tahu tentang Al-Quran, itulah
keluarga Allah dan orang-orang spesialnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita semua sangat yakin dengan hadis ini, beriman dengan hadis ini, sehingga sudah seharusnya ada keinginan, bahkan menjadi keinginan yang melampaui semua keinginan-keinginan yang ada, agar kita menjadi ahlullahi atau ahlul Quran. Begitu kuatnya keinginan itu, maka sudah seharusnya juga terlihat di dalam doa-doa kita. Para ulama sering berdoa, Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan kami dan keluarga kami, anak-anak kami semua sebagai ahlul Quran. Alladzina hum ahlullahi wa khassatuh, karena mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang spesialnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini perlu dibahas, jangan sampai topik seperti ini menjadi topik yang jauh dari diri kita. Boro-boro menginginkan tahu aja belum. Maka insya Allah pertemuan ini menyadarkan kita, memberi wawasan kita bahwa menjadi orang beriman sangat rugi jika tidak menjadi ahlul Quran atau ahlullahi wa khassatuh. Karena keinginan apa saja dalam kehidupan ini semua akan berakhir. Yang kepingin harta, yang kepingin keluarga, yang kepingin apa saja akan berakhir. Tapi keinginan menjadi ahlul Quran itulah yang akan menjadi keinginan yang abadi. Sampai saat kita masuk surga pun Allah akan mengatakan, baca kembali ayat-ayat Quran yang dulu telah kamu baca. Iqra wartaqi warattil kama turattilu fid dunya. Itu mungkin bapak-bapak sudah merasakan enaknya membaca Al-Quran, nikmatnya baca Al-Quran. Bagaimana nanti di akhirat masih bisa baca? Nah, nanti nggak ada mushaf, nggak ada HP. Yang akan dikembalikan oleh Allah adalah yang sudah kita copy paste di dalam diri kita lewat kegiatan menghafal Al-Quran. Itu akan bisa kita baca. Saya yakin bapak-bapak sudah hafal Al-Quran. Walaupun nanti kalau nggak ditambah lagi ya biasanya cuma Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, itu Surahul Azim sampai Al-Fil. Kata malaikat, kok udah diem gak baca? Jadi hafalan sampai sini aja ke malaikat. Oh ya udah gak apa-apa, lumayan. Jadi kalau hafalannya sampai juz 30 lengkap, dan dia baca. Proses masuk surga itu sambil menikmati ayat-ayat Al-Quran. Warattil kama turattilu fid dunya. Jadi kalau kita pahami lebih dalam lagi, pada hakikatnya setelah manusia itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada al-yaumul akhir, kehidupan akhirat, yang secara otomatis mengharuskan dirinya juga beriman kepada Al-Quran, maka sesungguhnya orang beriman, semua orang beriman itu sudah bisa disebut sebagai ahlul Quran. Walaupun nanti yang berbeda di prosentasinya.
entah berapa persentasinya. Kalau imajinasi saya, kalau sekedar beriman saja kepada Allah, kepada hari akhirat, dan kepada Al-Quran, maka kita disebut ahlul Quran 50%. Sebagaimana Allah menyebut orang-orang Nasara dengan ahlul Injil. Kalau bapak-bapak baca surat Al-Maidah akan ketemu ayat yang berbunyi wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi. Hendaklah orang-orang Nasara, itu istilahnya ahlul Injil, menegakkan hukum yang telah Allah turunkan. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Jadi kalau orang Nasara disebut ahlul Injil, maka otomatis orang beriman disebut dengan ahlul Quran. Bedanya mungkin belum wa khassatuh, belum menjadi orang-orang spesialnya Allah. Mari kita bahas bagaimana agar bisa utuh, agar bisa menjadi orang-orang spesialnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kembali kepada Quran yang kita yakini, yang kita baca, yang kita kaji, itu harus bisa mewarnai diri kita, mewarnai baik secara zahiran maupun secara batinan, untuk menjadi ahlul Quran yang utuh seperti yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaik-baik contoh sebagai ahlul Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itu contoh-contoh yang utuh. Selama hubungan kita dengan Al-Quran belum seperti Rasulullah dan para sahabatnya, berarti kita masih ahlul Quran 50%. Jadi apa yang harus kita benahi, apa yang harus kita tingkatkan setelah kita menjadi ahlul Quran? Istilahnya apakah disebut 50%, apakah ahlul Quran secara lughawiyan, secara istilah? Maka yang harus kita lakukan adalah tarqiyatul aqidah, meningkatkan akidah kita agar sesuai dengan yang diinginkan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran itulah manhaj atau konsep bagaimana berakidah, memiliki keyakinan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada hari akhir. Siapa yang suasana akidahnya seperti yang digambarkan oleh Al-Quran, fahuwa ahlul Quran, dialah ahlul Quran yang sesungguhnya. Bagaimana bentuk-bentuknya? Ya tentu sangat luas. Paling mudah untuk kita bahas dalam kesempatan ini, yang harus kita tingkatkan keyakinan kita kepada Allah itu adalah ma'rifah kita kepada Allah, rasa kenal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedalam apa kenal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu nanti akan mempengaruhi berbagai macam bentuk interaksi kita dengan Al-Quran. Kita semua sudah yakin kalau baca Al-Quran itu pahalanya besar. Tapi kok nggak kepingin baca? Tapi kalau sudah baca malah kepingin Sadaqallahul Azim. Tapi kalau sudah baca kok malah ngitungin halaman, kok
dari tadi baru 2 halaman, terus udah lama. Ini semua dampak karena kita belum mengenal betul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sudah baca, gimana yang nggak baca? Yang sudah baca aja ya. Ntar juga baru 1 halaman muaknya 10 kali. Ini tanda-tanda kita belum kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kenal yang betul-betul membuat kita merasa bahagia ketika menyebut nama Allah, membuat kita ingin sekali membaca ayat itu lebih banyak karena membuat diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita tanya diri kita, kenapa kita ini sering berlangganan surat Al-Ikhlas? Kita ngaku aja lah ya. Ya karena gampang, ya karena pendek, ya cepet salamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalau Al-Baqarah nggak salam-salam, cukup. Ini salah satu. Kalau kita masih merasa Al-Ikhlas itu kita cintai karena pendeknya, maka itu salah satu bukti bahwa kita betul belum kenal betul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau baca surat Al-Ikhlas itu nggak bisa 3 kali, itu nggak bisa. Bisa berkali-kali karena indahnya. Tapi kalau karena pendeknya, maka itu kita baca karena nggak ada lagi yang mengalahkan Al-Ikhlas. Ada Al-Kautsar masih agak susah, masih kena tafkhim namanya. Inna a'tainakal kautsar. Kalau kita sih tegur dulu kurang harusnya. Coba Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, gampang, nggak pakai tafkhim-tafkhiman. Apalagi ibu sampai minta rekaman, terus sekarang sampai bisa rekam gara-gara tafkhim gitu. Al-Ikhlas nggak ada tafkhim. Jadi dalam riwayat yang sahihah bisa dibaca di akhir surat tafsir surat Al-Ikhlas, ada seorang sahabat yang seluruh sholatnya itu selalu baca Al-Ikhlas aja. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Sekali 2 kali sahabat yang lain menganggap ya wajarlah, mungkin dia lagi cepat. Tapi seminggu, sebulan, 2 bulan masih Al-Ikhlas dulu. Cuma bedanya Al-Ikhlasnya itu sebagai bonus. Jadi dia baca Al-Ikhlas dulu baru nyambung dengan surat yang lain. Atau baca surat yang lain sebelum rukuk dia baca Al-Ikhlas. Tapi karena sering dan Rasulullah nggak pernah mencontohkan, akhirnya para sahabat melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat fulan itu hobinya baca Al-Ikhlas. Mungkin kalau ada sahabat yang hadir bersama kita di Indonesia, sama kita juga dilaporin kepada Rasulullah. Jangan menjadi pelanggan tetap Al-Ikhlas. Akhirnya dipanggil oleh Rasulullah, ya fulan sini. Sahabat-sahabat yang lain melaporkan kamu bahwa kamu pelanggan setia surat Al-Ikhlas. Apa alasanmu melakukan itu? Apa jawabannya? Li'anni uhibbuha. Saya sering baca Al-Ikhlas karena saya sangat mencintai surat Al-Ikhlas yang membuat saya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena isinya dari awal sampai akhir tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa jawaban Rasulullah? Para sahabat yang lain mengira Rasulullah marah nih, karena ini orang kok ngarang sendiri. Tapi masalahnya walaupun ngarang, yang dijadikan bacaan itu adalah Al-Quran. Malah jawabannya bertolak belakang dari yang dibayangkan sahabat. Ini sahabatnya akan dimarahi, akan dilarang. Ternyata jawabannya malah sangat mendukung sahabat yang berlangganan Al-Ikhlas ini. Jadi alhamdulillah, kalau soal langganannya kita sudah sama dengan sahabat. Tinggal selangkah aja tentang semangatnya. Kalau langganannya sama, ada sekali bersahabat semua. Jawabannya dari Rasulullah itu, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas ini akan memasukkan kamu kepada surga. Jadi intinya kalau Al-Quran ini disikapi dengan ma'rifah kepada Allah yang baik, maka manusia itu akan selalu merindukan Al-Quran. Akhirnya para sahabat yang mengikuti karena sudah mendapat iqrar, mendapat pengakuan, persetujuan dari Rasulullah SAW, sehingga menjadi sunnah. Tinggal yang harus selalu kita tanya pada diri kita saat kita membaca Al-Ikhlas, baik dalam zikir kita, apakah itu ma'thurat atau pengangkat tidur kita atau sholat kita, bagaimana perasaan kita saat membaca Al-Ikhlas. Kita harus sedih kalau perasaan gimana? Nggak ada perasaan apa-apa tuh. Yang ada dia cepat ruku. Maka kita harus pelajari tafsirnya, apa yang terjadi dari surat Al-Ikhlas ini. Harus dipelajari gimana sejarah turunnya. Sejarah turunnya diantaranya Rasulullah didatangi orang-orang kafir dengan mengatakan, "Sif lana rabbaka ya Muhammad." Sif lana rabbak. Coba jelaskan kepada kami Tuhanmu itu seperti apa sih? Maka turun, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Jadi kalau menurut sababun nuzulnya tidak ada lain. Saat kita baca Al-Ikhlas, kita harus ingat bahwa Allah itulah satu-satunya yang harus menjadi keyakinan dalam kehidupan kita. Allah lah tempat kita bergantung dalam segala urusan dan seterusnya, sehingga insya Allah ayat-ayat semacam Al-Ikhlas ini akan semakin hidup di dalam diri kita. Jadi kalau Al-Ikhlas ini surat cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk minimalisnya, berarti kita juga harus pahami salah satu surat yang mengajarkan kita mengenal Allah secara maksimalnya, luasnya, dari awal sampai akhir. Kira-kira itu ada 1,5 juz, namanya surat Al-An'am. Itu surat dari awal sampai akhir tentang Allah semua. Namanya si Al-An'am. An'am itu binatang ternak, tapi isinya tentang Allah semua. Awalnya saja sudah memperkenalkan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi. Bahkan diawali dengan hamdalah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim yahdidun. Ayat kedua tentang Allah tadi. Siapa Allah? Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'inda thumma antum tamtarun. Ayat ketiga tentang Allah lagi, wa huwallahu
fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Jadi hubungannya dengan binatang ternak apa? Sampai segala binatang ternak jadi nama Al-Quran. Ya, ada dua penjelasan di ayat ini dan di ayat-ayat yang lain. Maksudnya ini tidak terlepas daripada ayat-ayat yang lain yang dimana Allah sering menyebut binatang ternak. Tujuannya adalah untuk mengingatkan jangan sampai kamu menjadi makhluk Allah yang kalah dengan binatang ternak. Binatang ternak aja semuanya memberi manfaat kepada manusia. Dagingnya, air susunya yang disebut dalam Al-Quran daging dan air susu. Tapi kalau di Indonesia bisa semuanya. Kulitnya, kotorannya, ususnya, semua ekornya, kakinya itu bermanfaat juga. Semua orang Indonesia itu ngurusin kaki sapi. Jadi kalau jadi manusia tidak bermanfaat buat orang lain, maka Allah ingin katakan ente kalah sama binatang ternak. Itu banyak sekali itu diulang-ulang oleh Allah. Ada di surat Ghafir, ada di surat Al-Mu'minun, ada di surat An-Nahl. Makanya Rasulullah mengatakan khairun nasi anfa'uhum, sebaik-baik manusia yang bisa bermanfaat kepada manusia. Salah satu agar bisa menjadi manfaat bagi manusia, maka manusia itu harus hidup di dalam dakwah. Dakwah itu artinya menularkan hidayah Allah kepada orang lain. Terlepas orang lain itu mau atau tidak, pokoknya pikiran kita, misi kita gimana orang lain itu harus bisa menjadi soleh. Di antara pekerjaan yang lain agar menjadi lebih bermanfaat melebihi Al-An'am, ya harus aktif bersama Al-Quran. Karena yang aktif bersama Al-Quran insya Allah dia ngumpet di mana saja akan didatangi oleh manusia agar diajari Al-Quran. Nah, itu salah satu alasan mengapa Al-An'am sampai menjadi nama surat. Yang kedua, Al-An'am itu harus bisa menjaga manusia dari tauhid yang benar. Al-An'am karena manusia itu karena lupa kepada Allah, terlalu kagum dengan Al-An'am, lupa dengan siapa pencipta Al-An'am, maka akhirnya di atas bumi ini ada manusia yang menganggap sapilah Tuhannya. Sapi itu salah satu itu sudah menjadi sejarah umat manusia terdahulu. Di bangsa Arab, kalau ada onta sampai bisa beranak minimal 3 sampai seterusnya, itu langsung onta itu dikeramatkan. Nggak boleh dipotong, nggak boleh disembelih. Ini onta titisan Tuhan istilahnya. Ini gara-gara lupa kepada pencipta onta. Itu dibahas di surat Al-An'am. Menjelang akhir surat Al-An'am ada pembahasan tentang manusia-manusia yang sesat akidahnya gara-gara Al-An'am. Saya nggak tahu sampai jam berapa ngomong para bapak ibu ini keenakan. Keluar semua yang ada di pikiran. Kedua, harus Al-Quran ini harus membuat kita sangat dekat dengan kehidupan akhirat. Istilah Al-Qurannya Alif Lam Mim, dzalikal kitabu
la raiba fi. Orang beriman itu melihat Al-Quran itu sebagai kitab yang tidak diragukan lagi. Maksudnya tidak diragukan itu artinya bahwa Al-Quran itu suatu yang pasti. Karena Al-Quran suatu yang pasti, maka orang beriman itu disebut oleh Allah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman kepada segala hal yang ghaib. Kita tanya, seberapa banyak dalam sehari kita minta surga kepada Allah? Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Ya Allah, minta kepada surga dan semua perbuatan yang mendekatkan diriku kepada surga. Ya sekali-kali, ya nanti kalau Ramadan, kalau jawabannya seperti itu belum seutuhnya yu'minuna bil ghaibi. Nah, nanti dalam hadis ukurannya adalah sebanyak apa orang itu berdoa untuk minta masuk surga, dan sebanyak apa nanti manusia itu minta dilindungi dari api neraka. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Aku berlindung dari neraka dan apa saja, amal apa saja yang mendekatkan diriku kepada neraka. Maka jika mintanya masih jarang, itu bertanda iman bil ghaibnya masih harus ditingkatkan. Padahal Al-Quran itu tidaklah kita baca pasti di setiap halamannya ada perkara-perkara al-ghaib. Seharusnya itu menjadi pemicu bagi kita selalu merindukan surga dan selalu takut kepada api neraka. Dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa malaikat itu senantiasa mencari-cari orang yang berdoa minta surga dan dilindungi dari api neraka. Kalau sudah bertemu, maka malaikat mendekati manusia itu dan mengaminkan. Dan saat itu Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa hamba-hambaku minta surga? Memang dia pernah melihat surga? Tidak pernah ya Allah. Kalau saja mereka pernah melihat surga, minta lebih dahsyat dari ini. Mereka hanya karena yu'minuna bil ghaib. Karena mereka beriman pada yang ghaib. Saat manusia itu berdoa minta dilindungi dari api neraka, bertanya lagi kepada Allah, kepada malaikat, wahai malaikat, memangnya manusia itu pernah melihat neraka? Kok doanya minta dilindungi dari api neraka? Belum pernah ya Allah. Kalau saja mereka pernah melihat, berdoanya lebih dahsyat lagi daripada ini, dia akan betul-betul minta dilindungi dan dijauhkan dari api neraka. Mereka berdoa hanya karena beriman dengan yang ghaib. Maka apa jawab Allah? Wahai malaikat, saksikan orang ini dan orang-orang yang bersamanya ini, saya ampuni semua dosanya. Itu fadilah orang yang beriman kepada al-ghaib, langsung dosa-dosanya diampuni. Makanya malaikatnya nggak terima. Ya Allah, yang bersama orang ini tidak semuanya berdoa seperti dia. Yang lain cuma mainan gadget gitu kan. Ya kira zaman sekarang, zaman dulu lain lagi. Yang berdoa cuma beberapa orang aja, yang lain itu ada yang ngantuk, ada yang ini. Apa jawab Allah? Iya nggak apa-apa, pokoknya semua yang duduk bersama mereka saya ampuni semua dosanya.
bisa ngumpul dengan orang-orang yang soleh, ya, akan kecipratan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu urusan akhiratnya. Urusan dunianya ya sudah kita nikmati. Ngumpul segala ada di sini. Nah, itulah gambaran beriman, berakidah yang baik tentang Allah dan hari akhir. Itu akan menjadi motivasi bisa lebih menikmati Al-Quran, sekaligus juga berfungsi meningkatkan iman manusia itu kepada Al-Quran. Itu secara akidah. Ingin menjadi Ahlul Quran, maka yang harus ditingkatkan pertama adalah akidahnya, harus betul-betul sesuai dengan Al-Quran. Yang kedua yang harus ditingkatkan adalah muamalahnya dengan Al-Quran, interaksinya dengan Al-Quran. Interaksi yang diminta oleh Rasulullah SAW harus interaksi yang memiliki sifat persahabatan. Sifat persahabatan, bukan sifat kenalan. Kalau bapak-bapak mengatakan tuh saya kenal dengan dia, ya udah cuma kenal tuh biasanya tahu namanya saja, namanya fulan. Tahu nggak tempat dan tanggal lahirnya? Tahu nggak jumlah anaknya? Nggak tahu. Rumahnya nggak tahu. Kerja apa? Nggak tahu. Itu namanya kenalan. Tapi kalau persahabatan semuanya tahu. Kenal fulan, kenal. Tahu nama istrinya, tahu. Di mana rumahnya, tahu. Semua tahu. Apa kerjanya, tahu. Apa hobinya, tahu semua. Itu namanya persahabatan. Kita dengan Al-Quran kenal apa sahabat, perkenalan atau persahabatan. Kira-kira kalau orang yang bersahabat dengan Al-Quran itu, kalau disuruh nyebut semua, minimal semua surat Al-Quran dia bisa sebut, ya, terlepas urut atau enggak, minimal dia tahu oh di dalam Al-Quran itu ada surat Az-Zukhruf, ada surat Al-Jadiyah, itu ada surat Ar-Ra'd dan seterusnya. Itu salah satu indikasi kenal. Tapi kalau belum, itu indikasi bersahabat. Tapi kalau belum bersahabat, mari kita baca surat Al-Jadiyah. Apa langkah pertama yang dilakukan? Langsung lihat halaman belakang, indeks. Karena tak kenal, yang dengar ada namanya Al-Jadiyah. Kalau Anas saya dengar. Al-Jadiyah itu apa? Artinya juga nggak tahu Al-Jadiyah. Ya otomatis karena melihat indeks nggak mungkin melihatnya dari pertengahan, langsung dilihat Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah. Karena cepat-cepat melihatnya, kesimpulannya akan mengatakan nggak ada tuh Al-Jadiyah. Itu karena belum bersahabat. Hal seperti ini insya Allah asal mau baca rutin saja. Dan tolong disadari saat membaca Al-Quran awal surat ini, kalau saya lagi baca Ad-Dukhan nih, baca Amin tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Oh ini surat Al-Jadiyah. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Oh ini surat Muhammad. Lama-lama kita menjadi kenal semua. Jadi lebih bersahabat semua dengan Al-Quran. Lebih bersahabat lagi, kita mau baca surat apa? Al-Jadiyah. Nggak perlu lihat indeks lagi. Al-Jadiyah ini pasti 10 ketiga yang terakhir langsung dibuka dari belakang. Nggak mungkin Al-Jadiyah dicarinya di awal. Tapi kalau nggak bersahabat, namanya aja baru dengar Al-Jadiyah. Namanya aja baru dengar, ada yang namanya Ibrahim,
Ada yang namanya al-hijr. Al-hijr saya nyarinya dari tengah. Ini pentingnya dibangun keakraban dengan Al-Quran sampai seperti itu. Sudah kenal dengan namanya, ya minimal kenal dengan awalnya. Oh, kalau bunyinya ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Oh, ini surat Al-Ahzab. Awalnya aja. Wa alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Oh, ini surat Fatir. Wa ayat Yasin wal Qur'anil Hakim. Wah, sangat kenal. Ini sahabat saya. Ini sahabat banget, ini kenal banget saya. Tinggal si Fatir iri, saya kan tetangganya Yasin kok gak dikenal. Tinggal sofannya protes juga, saya kan juga tetangganya Yasin kok saya gak dikenal juga. Ya kecipratan. Banyak terus baca lagi supaya kita lebih bersahabat. Nikah lagi bersahabat. Perbanyak baca, nikah lagi sampai hafal. Apakah 30 juz atau juz 30, itu insya Allah akan membangun persahabatan dengan Al-Quran yang kenal. Kenapa? Karena hadisnya mengatakan Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah. Karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an, sebagai pemberi pertolongan kepada siapa? Li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya. Kok bukan kepada pembacanya? Kan awal hadisnya pembacanya. Ya karena mungkin Rasulullah melihat kalau pembacanya ternyata dalam kehidupan nyata ada orang yang membaca tapi cuma Ramadan saja. Kalau disebut pembacanya berarti walaupun baca setahun sekali ya sudah dapat. Ada yang membacanya seumur hidup sekali, ada yang seingatnya, ada yang sepekan sekali. Tapi seorang sahabat itu akan selalu bertemu tiap hari, sehingga agar menjadi sahabat Al-Quran harus setiap hari bertemu dengan Al-Quran. Langkah yang ketiga agar menjadi ahlul Quran adalah menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baik mengamalkan akhlaknya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, terutama adalah mengajarkannya. Dalam mengajarkan itu ada ilmu bacanya, ada ilmu tafsirnya, ada dakwahnya dan seterusnya, sehingga Rasulullah memberi label khairukum, sebaik-baik manusia yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Insya Allah jika tiga hal ini akrab dengan diri manusia, apa tadi akidahnya betul akidah Al-Quran, keakraban yang disebutkan sesuai dengan yang dijelaskan oleh Rasulullah, juga pengamalannya, insya Allah itulah yang disebut ahlul Quran. Oleh karena itu apa yang saya tulis di buku saya yang saya beri judul Ya Allah Jadikan Kami Ahlul Quran, itu lebih rinci menjelaskan sisi-sisi bagaimana dalam mengamalkannya, bagaimana dalam menghafalnya, bagaimana dalam membacanya, bagaimana di dalam berakidah kepada Allah. Semuanya ditulis agar semakin banyak di atas bumi ini orang-orang yang mendambakan dirinya menjadi ahlul Quran, insyaallah. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga semakin eratkan tali silaturahmi kita, tali kekeluargaan kita di tempat guru ini, sehingga walaupun kita jauh dari Indonesia tapi tetap pada hakikatnya semua bumi Allah, semua bisa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya, insyaallah.
Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Abdul atas tausiahnya. Barangkali tausiah tadi juga pendalaman atas selama ini kita selalu banyak melakukan tren-tren Al-Quran, tapi sejauh apa kita bisa bersahabat dengan Al-Quran tadi. Mungkin Ustaz tadi sudah menyampaikan bahwa harus hafal minimal urutannya. Selama ini memang indeks menjadi tengah hati. Kalau pakai gadget tinggal search saja, sudah langsung ketemu. Ya, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu mungkin kepada Ustaz Abdul Aziz Abdul. Dari ibu-ibu ada pertanyaan? Bapak-bapak? Oh, sudah bersahabat semua dengan Ustaz. Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Saya belum bertanya, Ustaz. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oh, jadi kata dong. Assalamualaikum Ustaz. Cuma sedikit pertanyaan, mohon kalau bisa sharing pengalaman secara singkat bagaimana sejarah atau pengalaman Ustaz dalam menghafal sehingga bisa menjadi hafiz Al-Quran 30 juz. Ada lagi yang lain? Ini dari saya, Ustaz. Bagaimana Ustaz tahapan dalam tarbiyatul aulad dalam membiasakan diri membaca Quran? Apakah membaca dulu, didahulukan baru menghafal, atau bagaimana Ustaz? Karena banyak referensi mengatakan semakin muda usia semakin mudah menghafal, atau harus membaca dulu. Tahapan untuk anak itu sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh Allah. Faqra'u ma tayassara minhu. Mana yang lebih mudah untuk dijangkau itu yang laksanakanlah apa yang ada itu. Kalau mau baca, kalau mau menghafal. Kenapa? Karena para ulama saya perhatikan ada banyak perbedaan pendapat mana sih yang harus didahulukan untuk anak itu. Bahkan ada seperti Syekh Yusuf Qaradawi itu tidak setuju kalau menghafal itu didahulukan. Dia setuju ya baca, setelah itu pemahaman baru menghafal. Tapi kalau ulama terdahulu lebih senang menghafal. Jadi kalau saya simpulkan ya kembalikan saja kepada apa yang difirmankan oleh Allah, faqra'u ma tayassara minhu. Berinteraksilah dengan Al-Quran itu mana yang paling mudah, mana yang lebih terjangkau. Terjangkaunya menghafal ya menghafal, membaca dan seterusnya. Nah ini saya dahulukan karena di balik ini dan pertanyaan pertama ini sudah saya tulis di buku saya yang judulnya Al-Mafhum bisa menjadi hafiz Al-Quran. Termasuk pengalaman saya itu yang intinya sama dengan pertanyaan ini, tidak terlepas daripada lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Jadi di awal saya tinggal di Surabaya dari lahir 6 sampai 84. Itu saya mengambil pelajaran betul dari lingkungan keluarga. Saya melihat ayah dan ibu orang yang paling rajin di dalam membaca Al-Quran minimal sehari 1 juz. Bahkan bisa lebih dari itu. Saya perhatikan dia menjelang maghrib, dia pada subuh. Walaupun anak-anaknya nggak pernah disuruh, tapi otomatis melihat orang tuanya tiap hari otomatis ini. Begitu juga lingkungan keluarga, apakah itu bude, apakah paman, semua. Kalau saya ke rumahnya juga semua pembaca Al-Quran yang setia. Bahkan kalau yang salah seorang kerabat yang secara ekonomi agak lebih, rezekinya lebih banyak,
setiap kali khatam Al-Quran dia memanggil seluruh ponakan-ponakannya untuk mengaminkan doa khatam Al-Quran yang dia khatamkan di hari itu. Dan semua ponakannya mungkin ada sekitar 15 atau 20 itu kumpul hanya untuk mengaminkan, dan itu berlangsung dari masa kecil sampai remaja, sehingga itu merasa betul menjadi sebuah sebuah sentuhan-sentuhan tarbiyah untuk mencintai Al-Quran, karena saat mengaminkan khatam Al-Quran itu semua dalam rasa bahagia dan senang dengan suasananya. Begitu juga masyarakatnya semua sangat baca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan, sehingga dari situ ya otomatis siapa yang baca Al-Quran intensif, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menambah hidayah untuk bisa lebih intensif lagi, dan semangat intensif yang meningkat itulah yang disebut dengan menghafal Al-Quran. Jadi menghafal Quran sebenarnya bukan masalah membaca nggak melihat, tapi itu sebagai sebuah dampak keimanan yang semakin baik, sehingga orang merasa kalau cuma baca terlalu sedikit. Jadi supaya banyak gimana ya hafal aja banyak. Bagaimana para sahabat ketika diberi tugas oleh Rasulullah, kamu harus bisa baca Al-Quran sebulan sekali, akhirnya mereka mengeluh terlalu sedikit, sehingga sebagian mereka beristihad membacanya 3 hari sekali hatam. 3 hari sekali hatam pun juga masih merasa terlalu sedikit. Gimana supaya menjadi sebuah bacaan yang banyak dan mengikat? Akhirnya mereka baca dengan nadar. Saya bernadar sepanjang hidup saya akan selalu membaca Al-Quran. Ya, 3 hari sekali hatam berarti sehari bisa 10 juz. Nah, itulah kondisi yang ada. Jadi tidak terlepas daripada kondisi yang ada di lingkungan rumah tangga, di lingkungan kehidupan, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus menyadari pentingnya kita di rumah membaca Al-Quran, karena pada hakikatnya apa yang kita lakukan itu akan direkam oleh anak-anak kita. Cepat atau lambat, anak-anak itu akan merekam dan memberi branding kepada diri kita. Branding ayah saya, ibu saya ini apa? Karena sering baca Al-Quran, maka brandingnya pembaca setia Al-Quran. Tapi kalau seringnya sinetron, ya brandingnya penonton setia sinetron, sehingga anaknya pun nanti keinginannya juga menjadi penonton setia sinetron. Jadi jangan dikira apa yang kita lakukan itu hanya urusan pahala. Sekedar kita baca saja itu sebenarnya kita sedang mendidik anak kita bahwa saya pun adalah orang yang senang baca Al-Quran. Terutama kalau kita nanti berbicara, ngajaknya akan lebih pede. Ayo baca Quran. Tapi kalau kita sendiri jarang baca, kalau kita suka baca Al-Quran, tapi tahu bahwa itu baik, ngajaknya juga kurang pede. Ngajaknya pakai maaf nih. Sebetulnya saya bukan pembaca Al-Quran setia, tapi karena itu baik, aja kita bacanya. Jadi seperti itulah, insya Allah.